Oke, kita ketemu lagi. Di video sebelumnya yang soal distorsi realita e-sport dan kabar media e-sport di 2023, aku kan sempat bahas ya, kenapa kok MLBB itu, Mobile Legend itu yang paling sering dibahas di media-media e-sport. Nah, sekarang aku mau bahas lebih spesifik ke MPL-nya yang memang juga jadi turnamen e-sport yang paling banyak dibahas di banyak media e-sport. Nah, soalnya nih, pas aku ngobrol-ngobrol ya sama salah satu teman jurnalis, dia itu juga ternyata ditanyain sama ya salah satu orang di industri e-sport lah ya soal pertanyaan yang sama gitu ya. Kenapa kok MPL jadi yang paling sering dibahas? Nah, alasan pertama, kenapa MPL jadi yang paling sering dibahas? Sebenarnya udah aku jelasin di 2 video yang aku sebut di awal tadi ya. Nanti tak taruh ya linknya di deskripsi di bawah. Tapi jawaban singkatnya adalah soal view atau soal jumlah pembaca atau penonton MPL yang biasanya lebih tinggi dibanding turnamen-turnamen e-sport lainnya. Nah, selain alasan tadi, ada alasan kedua, yang sebenarnya mungkin bisa dibilang lebih penting juga karena menurutku jadi berpengaruh juga ke jumlah pembaca atau penonton. Ya ini akhirnya membuat siklus positif ya. Positif feedback loop. Waduh. Kenapa satu turnamen e-sport jadi lebih dicari beritanya ketimbang turnamen lainnya? Nah, alasan kedua ini yang aku maksud tadi adalah karena MPL itu memang faktanya lebih media friendly. Nah, media friendly ini maksudnya gimana? Aku buka aja ya satu-satu nih. Pertama adalah akses. Jadi sejak season berapa, ya aku lupa tepatnya ya. MPL itu selalu menggelar sesi tanya jawab bersama media setiap habis match. Nah, misalnya nih, habis match antara Onyx lawan RRQ, pasti akan ada interview dengan minimal salah satu player dari dua tim itu. Biasanya dari tim yang menang ya. Jadi, misalnya media datang liputan ke MPL gitu, biasanya sudah dijamin, dijamin pulang bisa bawa berita dan kutipan yang menarik buat medianya masing-masing. Nah, turnamen lain jarang-jarang ada yang bisa kasih jaminan ini. Turnamen lain biasanya nih ngundang-ngundang aja, tapi jarang ngasih akses buat interview. Loh, kenapa akses interview ini penting? Faktanya memang banyak anak-anak media yang lebih suka nyomot-nyomot berita atau kutipan dari internet tok ya. Ya ini kan sering dikomplain juga kan. Oh, dari streamnya si A terus dijadiin berita gitu. Dari status sosmed gitu terus jadiin berita. Ya faktanya memang gini banyak. Tapi sebenarnya tidak sedikit juga teman-teman media yang masih niat banget untuk interview-interview ketika cari berita. Masalahnya, nah, orang-orang di e-sport biasanya pro player itu kayak males atau takut atau nggak mau di interview media. Tidaknya yang generasi sekarang ya. Kalau yang udah kenal aku atau nonton video-videoku ya, kan udah tahu ya aku itu kerja di media dari 2008. Aku itu udah interview kurang lebih ya 1000-an orang lah ya kalau di total. Ini dari berbagai industri dan berbagai posisi ya, dari pro player sampai CEO sampai macam-macam lah. Ironisnya ya, aku jauh lebih gampang dapat interview sama CEO perusahaan, bahkan yang internasional sekalipun, ketimbang interview pro player di e-sport. Aku itu sering buang hasil interview dari pro player karena jawabannya nggak menarik atau nggak bisa dipakai. Misalnya nih, aku interview pemain gitu ya, tapi jawabannya singkat-singkat atau jawabannya ya nggak bisa dipakai buat
jadi konten apa jadi artikel. Misalnya aku tanya, kenapa tadi pakai hero A? Jawabannya, soalnya hero-nya bagus. Udah gitu doang. Lebih ya kan. Ya jawaban-jawaban kayak gitu jelas gak bisa dipakai ya kan. Enggak jarang juga nih ya. Aku kontak lewat WA, IG, atau yang lainnya. Ya seringnya cuman dicuekin gitu. Kayak yang aku pernah cerita juga ya. Temenku yang jurnalis bahkan disuruh bayar sama timnya, sama tim e-sportnya ketika dia mau interview salah satu playernya. Nah, makanya yang aku bilang tadi, akses yang disediakan publisher atau penyelenggara turnamen ini jadi penting banget. Terus faktor kedua yang aku bilang soal media friendly tadi ya, orang-orang Muntun itu kayaknya emang lebih tahu apa sih maunya media. Dan orang-orang yang aku maksud ini ada di beberapa tingkatan ya sampai ke orang-orang pentingnya gitu ya. Ya, misalnya gini, di turnamen lain mungkin PR atau media relationnya sebenarnya tahu media maunya apa ya kan. Tapi mungkin problemnya ada di atasannya dia atau atasannya lagi yang nggak merasa media itu penting ya. Contoh ya, cerita aja nih aku. Di season berapa ya, season 7 kalau nggak salah ya, Aswin PR-nya Muntun itu ngajak aku bikin workshop ke pro player tentang bagaimana caranya menjawab pertanyaan media. Ini workshop ke pro player ya. Jadi di workshop itu aku jelasin dan ngasih contekan jawaban-jawaban apa sih sebenarnya yang menarik buat teman-teman media. Ya lucunya setelah workshop itu, teman-temanku yang jurnalis jadi cerita, kok pemain-pemain MPL jadi lebih pinter ya jawab pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, workshop tadi sebenarnya salah satu contoh yang aku maksud kalau bahkan petinggi-petinggi di MPL juga paham. Soalnya kalau cuma media relationnya yang paham, mungkin program workshop tadi tidak akan disetujui sama atasannya. Ya karena kan pasti harus minta approval ya dari atasan. Ya akhirnya nggak jalan kalau tidak disetujui. Sedangkan di MPL, ya kebetulan aku juga tahu orang-orangnya ya. Dari yang sekelas country manager sampai yang di Muntun pusat sana memang tahu apa sih pentingnya media buat turnamen mereka. Nah, sebelum ke penutup ya aku harus ngomong juga nih, aku harus disclosure ya kan. Bisa jadi memang mungkin aku bias ya soal ini ya. Soalnya kebetulan aku juga dulu kerja di Revival pas waktu MPL season 1 dan awal-awal MPL season 2. Waktu di sana ya emang salah satu kerjaanku jadi media relation buat event-event mereka. Aku juga dulu yang ngurusin media relation buat MSC 2018. Dan aku pribadi ya memang lebih sering proyekan sama Muntun gitu kan. Jadi ya mungkin emang kebetulan aku lebih banyak tahu soal turnamennya Mobile Legends ketimbang turnamen game lain. Tapi faktanya tidak berubah bahwa akses yang diberikan MPL ke media-media itu memang lebih bagus ketimbang turnamen lainnya. Karena teman-temanku jurnalis lain juga ngomong hal yang sama ya. Bahkan nih, ya ini ada sedikit bocoran nih. Ada satu turnamen internasional yang baru-baru ini juga, aku nggak mau ngomong nama turnamennya, itu bahkan membatasi media boleh pergi kemana aja, berdiri di mana aja sudah dikasih kotaan gitu, nggak boleh keluar dari sini. Terus itu cuma ngasih satu sesi tanya jawab ke pemain, ya bahkan sebenarnya turnamennya ada berapa hari gitu ya. Dan bahkan terang-terangan ngomong kalau media itu tidak diundang ke after party. Ya aku nggak usah sebut nama turnamennya, dikira-kira sendiri aja mana yang turnamennya ya. Penutup nih ya, penutup. Tujuanku ngomong gini sebenarnya buat apa? Pertama,
Ya aku pengen semua turnamen e-sport itu memang sama ramenya sama kayak MPL, ya kan? Ya kayak aku bahas lah soal di distorsi realita e-sport Indonesia ya. Dan ya kalau udah tahu aku sebenarnya memang bukan tipe yang fanatik sama satu game. Di semua media yang aku pernah kerja di sana, aku itu bahas banyak game-game e-sport ya. Dari mulai Street Fighter, eFootball, Dota 2, Rainbow Six, Hearthstone ya dan kawan-kawan itulah. Terus tujuanku yang kedua adalah ya kalau Om Untun nonton ya proyekan lagi lah ya sama aku. Atau kalau ada dari publisher atau penyelenggara turnamen lain yang nonton ya aku open to work loh. Alias lagi cari-cari kerjaan. Ya wis, ya wis gitu aja. Sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya. Dadah.